Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bawaslu dimanapun berada. Saya Kosen, Ketua Bawaslu Kabupaten Gayung Utara. Dalam hal ini saya ingin menjelaskan terkait proses penerimaan laporan dalam mekanisme di Bawaslu. Sahabat-sahabat Bawaslu, tentunya dalam penerimaan laporan ada yang disebut dengan laporan dan temuan. Nah, kita harus bisa membedakan yang mana laporan dan yang mana temuan. Tentunya dalam dua penyebutan ini, sahabat-sahabat Bawaslu harus bisa membedakan apa itu laporan dan apa itu temuan. Yang disebut dengan laporan adalah suatu proses di mana masyarakat itu langsung datang ke kantor Bawaslu atau ke kantor pengawas pemilihan di kecamatan masing-masing untuk membuat laporan secara langsung di kantor kita. Nah, pelapor tersebut langsung membuat laporan dengan menuangkannya di dalam formulir A1 dan menandatangani sesuai dengan tanda tangan. Adapun temuan ialah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu atau pengawas pemilihan di kecamatan dengan cara melakukan pengawasan secara langsung di lapangan. Nah, pada saat melakukan pengawasan, di mana dalam pengawasan itu Bawaslu atau pengawas pemilihan menemukan suatu dugaan yang disebut dengan dugaan pelanggaran, maka hasil dari pengawasan tersebut dibawa dan dirapatkan bersama anggota lain dalam rapat pleno. Jika di dalam rapat pleno itu hasil pengawasan itu diduga adanya suatu pelanggaran, maka di dalam rapat pleno itu menentukan laporan pengawasan tadi dijadikan temuan setelah melakukan rapat pleno. Nah, sahabat-sahabat semua, itulah tadi yang perbedaan antara laporan dan temuan. Tentunya sudah sangat jelas sekali bahwa laporan ialah suatu di mana masyarakat datang langsung ke Bawaslu untuk membuat laporan ke Bawaslu atau ke kantor pengawas pemilihan di kecamatan masing-masing. Sedangkan temuan ialah hasil pengawasan aktif yang dilakukan oleh Bawaslu dan pengawas pemilihan. Nah, sahabat-sahabat Bawaslu dimanapun berada, sekarang saya akan menjelaskan terkait syarat-syarat dalam memenuhi laporan, baik itu secara syarat formil dan secara syarat material. Nah, syarat formil dan syarat material ini harus terpenuhi dalam semua laporan, baik itu laporan atau temuan. Kita akan membahas apa itu syarat formil. Syarat formil ialah harus terpenuhi salah satu unsur di antaranya ialah identitas pelapor, waktu laporan tidak melebihi dari 7 hari, dan kesesuaian tanda tangan yang dituangkan dalam formulir A1 dan dikonekkan dengan tanda tangan yang ada di KTP terlapor. Adapun syarat material ialah harus memenuhi beberapa kriteria juga. Salah satunya ialah peristiwa uraian kejadian dan tempat peristiwa kejadian serta saksi yang mengetahui dan bukti. Nah, dari dua syarat inilah yang akan menjadikan suatu laporan itu dapat ditindaklanjuti oleh pengawas Bawaslu, baik Bawaslu ataupun pengawas kecamatan. Sahabat-sahabat Bawaslu, dalam menerima laporan tentunya sahabat-sahabat harus bisa menilai siapa orang yang punya hak dalam membuat laporan kepada kita sebagai Bawaslu atau pengawas pemilu. Tentunya dalam ini kita harus membedakan siapa sih orang yang punya hak untuk membuat laporan, dan sahabat-sahabat harus bisa memahami. Nah, sahabat-sahabat sekalian, tentunya dalam menerima laporan ini sahabat-sahabat harus bisa melihat orang itu mempunyai hak atau tidak. Sedangkan orang yang mempunyai hak dalam untuk membuat laporan itu ialah orang yang mempunyai hak pilih di daerah setempat. Artinya, kalau orang di luar dari
kabupaten yang sedang melakukan pilkada itu tidak bisa diterima secara laporannya karena orang tersebut tidak mempunyai hak pilih di daerah setempat. Dengan menjadikan laporan tersebut sebagai informasi awal yang disampaikan oleh masyarakat di luar kabupaten kita, dijadikan sebagai informasi yang awal dan sahabat-sahabat melakukan penelusuran ke bawah apakah laporan yang disampaikan oleh orang luar tadi itu ada dugaan pelanggaran atau tidak. Andai kata dalam penelusuran nanti ke bawah itu sahabat-sahabat menemukan suatu tindak pelanggaran, maka hasil laporan yang dari masyarakat di luar itu sahabat-sahabat jadikan temuan. Berbicara tentang waktu, kapan waktu laporan itu bisa disampaikan kepada Bawaslu atau pengawas pemilih di kecamatan, tentunya merujuk kepada Undang-Undang dan Perbawaslu nomor 14. Laporan yang dapat disampaikan kepada Bawaslu atau pengawas pemilihan itu 7 hari semenjak diketahui atau ditemukan. Artinya laporan yang bisa disampaikan di kita itu dapat disampaikan selama 7 hari semenjak diketahui. Nah, bagaimana kalau laporan itu melebihi dari 7 hari? Tentunya sahabat-sahabat tidak bisa menerima laporan tersebut, akan tetapi laporan tersebut sahabat-sahabat jadikan sebagai informasi awal dan melakukan penelusuran. Jika memang ada dugaan tindakan pelanggaran, maka sahabat-sahabat wajib untuk menjadikan temuan. Nah, baik sahabat-sahabat semua, jika laporan itu semua sudah lengkap secara syarat formil dan materialnya, maka petugas penerima laporan melaporkan kepada pihak yang mempunyai wewenang dalam melakukan pengkajian. Setelah itu, anggota Bawaslu, baik Bawaslu di kabupaten atau pengawas pemilu di kecamatan masing-masing melakukan pleno terhadap laporan yang sudah disampaikan oleh petugas penerima laporan. Jika dalam rapat pleno itu sudah dianggap semua keseluruhan terpenuhi, maka disampaikan kepada petugas penerima laporan untuk meregister laporan tersebut dalam buku register. Setelah melakukan register sudah dilakukan, maka tahap selanjutnya ialah tahap proses pengkajian yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Bawaslu atau pengawas pemilu di kecamatan masing-masing. Sahabat-sahabatku semuanya, tentu dalam hal ini kita harus membuat suatu proses di mana penerimaan laporan itu dimudahkan dalam menyampaikan kepada masyarakat. Tetap semangat, tetap jaya, jayalah selalu Bawaslu Karbang unggul. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.